Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk belajar tematik, sobat belajar bersama Pak Mahfud. Belajar tematik semakin asik. Kita nanti akan melanjutkan pembelajaran pada kelas 4, tema 1, subtema 1, pembelajaran yang ketiga. Kemudian untuk kegiatan pembelajarannya sebagai berikut. Untuk pembelajaran yang ketiga ini termuat dua muatan pembelajaran. Yang pertama adalah bahasa Indonesia, yang kedua adalah IPA. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya sebagai berikut. Langsung saja kita mulai sobat belajar. Indonesia memiliki banyak permainan tradisional yang sangat menarik. Banyaknya jenis permainan tradisional ini menunjukkan keragaman budaya yang harus kita jaga. Selain memiliki permainan tradisional yang beragam, Indonesia memiliki musik tradisional yang beragam pula. Bunyi yang dihasilkan suatu benda berbeda-beda. Demikian pula dengan bunyi yang dihasilkan oleh alat musik tradisional. Nah, bagaimana bunyi tersebut bisa sampai ke telinga kita ya? Mari kita melakukan percobaan. Sobat belajar bisa melakukan percobaan sendiri di rumah. Untuk percobaan yang pertama, tujuannya untuk mengidentifikasi sifat bunyi merambat melalui udara ya. Alat bahannya seperti tertera di gambar ya. Nanti untuk langkah kerjanya dibaca sendiri ya, seperti gambar yang dilakukan oleh dua anak tersebut. Selanjutnya untuk percobaan yang kedua, untuk mengidentifikasi sifat bunyi merambat melalui benda padat. Alat bahannya ada 3 itu ya, ada gelas plastik, benang kasur, dan bako. Langkah kerjanya bisa dibaca sendiri, nanti dipraktekkan sendiri seperti yang dilakukan oleh gambar dua anak tersebut ya, sobat belajar. Kemudian percobaan yang terakhir, yang ketiga, untuk membuktikan sifat bunyi merambat melalui benda cair. Alat bahannya ada ember, air, batu koral, dan corong kecil. Langkah kerjanya sebagai berikut, bisa dibaca sendiri. Nah, setelah kalian melakukan percobaan, sekarang kita mengerjakan tugas yang pertama ya. Bisa dilihat pada halaman 40 buku siswa. Setelah kalian melakukan percobaan di atas, coba jawab pertanyaan berikut ya. Yang pertama, melalui media apa saja bunyi dapat merambat dan sampai ke telinga kita? Kemudian media atau benda apakah yang digunakan untuk merambatkan bunyi? Apakah bunyi yang dihasilkan dari setiap media sama? Mengapa? Apa yang dapat kamu simpulkan tentang perambatan bunyi? Kalian kerjakan tugas ini ada di buku siswa halaman 40. Nah, sekarang Pak Guru akan memberi penguatan setelah kalian melakukan percobaan tentang bunyi ya. Sifat bunyi merambat. Bunyi merupakan gelombang yang perambatan arahnya sejajar dengan arah getarnya. Bunyi dapat terdengar jika memenuhi 3 syarat. Ada sumber bunyi, ada media penghantar, dan ada pendengar. Bunyi yang berasal dari sumber bunyi sampai kepada pendengar dengan cara merambat. Bunyi yang dapat merambat melalui media perantara udara, ya cair, dan benda padat. Bunyi tidak dapat merambat tanpa adanya media perantara. Bunyi yang merambat melalui benda padat dan ya cair akan terdengar lebih jelas dibandingkan bunyi yang merambat melalui udara. Ayo kita menulis tentang laporan ya. Masih ingatkah kalian apa itu laporan percobaan? Laporan percobaan merupakan teks laporan yang menceritakan tentang percobaan yang dilakukan oleh peneliti ya. Penelitinya adalah kalian yang melakukan percobaan tadi.
Sekarang untuk biar lebih paham sobat belajar, saya kasih contoh untuk mengisi laporan kegiatan percobaan ya. Kolomnya seperti ini. Nama percobaannya adalah tentang perambatan bunyi. Tujuannya tadi ada di buku ya, di tugas tadi sudah ada, tinggal menyalin. Kemudian alat bahannya juga sudah ada, tinggal ditulis dari buku tugas tadi. Kemudian kolom yang kedua, langkah kerjanya juga sudah ada. Tadi ada 3 percobaan, berarti 3 langkah kerja, tulis semua. Kemudian untuk hasilnya, kalian bisa mencatat tadi hasilnya seperti apa ya. Contohnya hasilnya seperti ini. Kemudian disimpulkan ya, bunyi itu apa toh, bisa merambat melalui apa saja dan sebagainya. Itu untuk contoh mengisi laporan kegiatan percobaan. Nah, sobat belajar, mari kita membaca. Kamu sudah membaca cerita tentang siap menghadapi musim hujan pada pembelajaran 1 kemarin ya. Sekarang kita belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung lagi ya, supaya lebih paham. Nah, ini untuk bacaannya, judulnya siap menghadapi musim hujan, ada 3 paragraf. Kemudian Pak Guru akan memberi contoh 1 supaya lebih paham ya, untuk mencari gagasan pendukung dan gagasan pokok. Sini pada paragraf 1 ada 4 ya, ada 4 kalimat. 1, 2, 3, 4. Kemudian untuk gagasan pokoknya adalah kalimat yang pertama, kemudian gagasan pendukungnya adalah kalimat yang selanjutnya. Kemudian tugas yang kedua adalah untuk melanjutkan paragraf kedua dan ketiga, dicari gagasan pokok dan pendukungnya. Ini untuk paragraf kedua. Kemudian yang berikutnya untuk paragraf yang ketiga, nanti bisa diisi di buku kalian. Nah, sobat belajar, apa saja yang telah kita pelajari hari ini? Ya, tadi kita sudah belajar tentang bunyi, dan kita belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Demikianlah sobat belajar, video pembelajaran dari saya. Semoga bisa bermanfaat ya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.